kita kenalan lagi ya. Nama aku Sylvia Rahmadani, kelas 1C dengan NPMA 1G022084. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di channel Sylvia. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kurikulum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Pembahasan kita yang pertama adalah konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruang kelas maupun di luar sekolah. Rusman juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Lanjut ke pembahasan kita yang kedua mengenai ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Lalu beragam dan terpadu, lalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, prinsip kurikulum. Terdiri dari prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Pembahasan kita yang D mengenai komponen kurikulum. Komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Yang kedua, isi kurikulum. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi pembelajaran. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum. Yang pertama, sumber empiris, filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Lalu ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Terdiri dari kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, dan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Model implementasi kurikulum terdiri dari The Church-Based Adaptation Model, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Lalu model Lakewood, model ini memfokuskan pada guru, dan model Tory, model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Bahasan selanjutnya adalah pengembangan isi kurikulum. Dapat teman-teman lihat di samping saya, di situ terdapat kerangka atau bagan dari pengembangan isi kurikulum. Pembahasan yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran,
untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Oke guys, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. See you next video. Bye bye.